Alhamdulillah wal khairu asyharu bi masyiatillah salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Para hadirin jemaah salatul kahf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amih. Pada malam ini Allah pertemukan kita kembali setelah sebulan Ramadan kita vakum, kita istirahat karena memang kita fokus di ibadah di bulan Ramadan. Maka pada malam ini kita awali lagi, kita mulai lagi pembacaan sholawat burdah yang sudah rutin kita jalankan. Mudah-mudahan ini semua sebagai wasilah buat kita semua untuk mendapatkan rahmat dan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tetapi terlebih dahulu dan untuk awal ini saya akan baca kitab Durrul Mandud karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami yang mana di dalamnya khusus tentang membahas sholawat agar kita tahu tentang bagaimana sholawat ini perintahnya seperti apa dan faidahnya seperti apa. Maka sedikit demi sedikit kita mulai pembacaan burdah kita dengan kajian terlebih dahulu dan kita mengkaji kitab Durrul Mandud. Karena ketika kita melakukan sesuatu tanpa mengetahui ilmu sesuatu tersebut, maka tidak ada nilainya. Sebagaimana yang dikatakan Imam Ghazali, beliau mengatakan kita tidak boleh melaksanakan suatu perbuatan, suatu pekerjaan apabila kita tidak mengetahui ilmunya. Maka di sini kitab Durrul Mandud ini terbagi beberapa pasal. Ya, kita langsung ke pasal pertama saja. Ya. Al-Faslul Awwalu, pasal yang pertama dalam kitab Durrul Mandud ini fil amri bis sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam menjelaskan amar atau perintah Allah Subhanahu wa taala dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ayyi waqtin kana wa fil amri bi tahsiniha. Fi ayyi waqtin kana, di waktu kapan saja. Jadi yang namanya kita baca sholawat tidak dibatas waktu, mau pagi, mau siang, mau malam, mau sore dan sebagainya. Wa fil amri bitahsiniha, dan pasal awal ini menjelaskan Allah memerintahkan kita bitahsiniha untuk memperbagus daripada sholawat yang kita baca. Seperti apa bagusnya kita membaca sholawat nanti kita akan bahas ke depannya. Wa anna alamata ahli sunnah al-iksar minha, dan sesungguhnya daripada sebagian tanda ahli sunnah wal jamaah adalah al-iksar minha, orang yang memperbanyak membaca sholawat. Jadi gampang saja kalau melihat seseorang apakah dia ahli sunnah atau bukan, dia banyak bersolawat enggak, begitu. Qala ta'ala, tentang perintah daripada sholawat kepada Rasulullah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, shallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawat dan salamlah kalian kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan perintah sholawat ini, turunnya ayat perintah sholawat ini dan diperintahkan untuk bersolawat kepada Rasulullah? Anal amra biha kana fis sanati saniyah minal hijrah. Jadi perintah bersolawat ini di tahun kedua daripada hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Jadi ketika di Madinah sudah 1 tahun, masuk tahun kedua, nah di situ baru ada perintah solawat, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Wakila, menurut satu pendapat, fi lailatul Isra, di malam Isra Mi'raj. Ada sangat banyak sekali hadis yang menjelaskan dan memerintahkan untuk kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Di antaranya
sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Adi wa ghairuhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala sallu alayya sallallahu alaikum. Apa kata Ibnu Adi? Sallu alayya, Nabi mengatakan, Nabi bersabda, bersolawatlah kalian kepadaku sallallahu alaikum, niscaya Allah akan memberikan solawat kepada kalian. Yang dimaksud solawat dari Allah kepada kita adalah Allah memberikan rahmat kepada kita. Sallu alayya fa inna salata alayya kafaratun lakum wa zakatun. Bersolawatlah kalian kepadaku, kata Nabi, karena sesungguhnya solawat kepadaku kafaratun lakum, itu sebagai penghapus daripada dosa-dosa kita. Kita banyak dosa, banyakin bersolawat kepada Rasulullah SAW. Wa zakatun, dan sebagai zakat, artinya zakat ini pembersih daripada dosa-dosa kita. Faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi asran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, kata Nabi sallallahu alaihi asran, maka Allah akan balas 10. Ini sanadnya sahih sebagaimana yang dikatakan oleh Hafidz Al-Iraqi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu alayya fa inna lakum ad'afun mudha'afatun." Nabi mengatakan juga, bersolawatlah kalian kepadaku, fa innaha lakum ad'afun mudha'afatun. Karena sesungguhnya solawat yang kalian baca, lakum, bagi kalian itu ad'afun mudha'afatun, pahalanya Allah lipat gandakan. Wa qala Abu Dar radhiyallahu anhu, Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, apa kata Abu Dar? Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul berwasiat kepadaku. Yang pertama apa wasiat Rasul? An usolliyaha ay ad-duha. Yang pertama, wahai Abu Dar, engkau jangan pernah tinggal sholat duha. Pertama, ini wasiat daripada Rasulullah kepada Abu Dar. Walaupun 2 rakaat, yang penting istiqomah, terus berkesinambungan. Fis safari wal hadari, baik itu di perjalanan, wal hadari, baik itu di rumah. Baik kita sedang di rumah atau di luar rumah, jangan pernah tinggalkan yang namanya sholat duha. Yang kedua, wa alla anama illa ala witrin. Wahai Abu Dar, aku wasiat kepada engkau jangan tidur terkecuali engkau witir terlebih dahulu, sholat witir terlebih dahulu. Dan wasiat yang ketiga, wa bis sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul berwasiat kepadaku, kata Abu Dar, untuk senantiasa membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 yang Rasulullah wasiatkan kepada Abu Dar Al-Ghifari. Karena memang setiap sahabat itu Rasulullah berwasiat macam-macam. Kalau ke Abu Dar ini, yang pertama, wahai Abu Dar, engkau jangan tinggalkan sholat duha. Yang kedua, engkau jangan tidur terlebih dahulu sebelum sholat witir. Kemudian yang ketiga, engkau jangan pernah tinggalkan bersolawat kepadaku. Witir sebelum tidur itu, witir sebelum tidur malah. Ya artinya setelah sholat isya. Wa yurwa as-salatu alayya nurun yaumal qiyamati inda dulmatis sirat. Wa man arada an yaqtala bil mikyalil awfa yaumal qiyamah falyuksir minas salati alayya. Kata Nabi, bersolawat kepadaku itu nurun yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat akan menjadi cahaya. Indadul matisirati, ketika kita menyeberangi jembatan, ketika kita berada di atas jembatan. Kenapa? Ala indadul matisirat, karena pada saat itu sirat gelap. Tapi dengan solawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka solawat itu sendiri yang akan menerangi jalan kita. Wa man arada ayyaktala bil mikyalil awfa yaumal qiyamah falyuksir minas sholati alayya. Kata Nabi, barang siapa yang ingin timbangan amalnya lebih berat kepada timbangan kebaikan nanti di hari kiamat, falyuksir minas sholati alayya. Kata Nabi, banyakin sholawat kepada aku. Kemudian hadis lagi, akthiru minas sholati alayya lianna awwala ma tas'aluni fil qabri anni. Apa kata Nabi? Perbanyaklah kalian membaca sholawat kepadaku, karena sesungguhnya pertama kali yang akan dipertanyakan kepada kalian fil qabri, di alam kubur, anni, tentangku. Nanti yang akan dipertanyakan terlebih dahulu aku. Jadi seorang mayat ketika berada di alam kubur akan dipertanyakan bagaimana tentang Rasulullah. Siapa lelaki ini? Apakah engkau tahu? Apakah engkau mengikuti manhajnya? Apakah engkau mengikuti jalannya? Begitu. Nanti kalau kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kata Rasulullah, maka kita akan bisa dan mendapatkan jawaban yang tepat, sehingga malaikat tersebut berkata kepada kita, num naumatal arus, tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin, tahu-tahu nanti sudah kiamat saja gitu. Idza shallaitum alayya, kalau hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Rasulullah mengatakan, fahsinus sholata fa innakum la tadruna la'alla dzalika yu'radu alayya, qulu Allahumma ij'al shalawatika wa rahmatika wa barakat. Apa kata Ibnu Mas'ud, apabila kalian bersolawat kepadaku, kata Nabi, fa ahsinus sholata alayya, maka baguskanlah bacaan solawat kalian kepadaku. Kenapa? Fa innakum la tadruna la'alla dzalika yu'radu alayya, karena kalian tidak tahu, jangan-jangan atau barangkali solawat yang kalian baca walaupun hanya sedikit misalkan, tetapi itu yang akan yang akan Allah laporkan, yang akan Allah perlihatkan kepadaku. Innakum turaduna alayya bi asma'ikum wa simakum fa ahsinus sholata alayya. Karena sesungguhnya kata Nabi, turaduna alayya bi asma'ikum, nanti kalian akan dilaporkan kepadaku bi asma'ikum, dengan nama-nama kalian, wasimakum, dan tanda-tanda kalian. Kita dilaporkan oleh Allah kepada Rasulullah, oleh malaikatnya Allah kepada Rasulullah, si fulan bin fulan tandanya seperti ini, seperti ini. Maka oleh karena itu fahsinus sholata alayya, perbaikilah, baguskanlah solawat kepada kata Nabi. Ibnu Taimi an Zainil Abidin, Imam At-Taimi an Zainil Abidin Ali bin Husain bin Ali radhiyallahu an mengatakan, nih kalau kata Imam Ali Zainul Abidin, beliau mengatakan alamatu ahli sunnah kasratus sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tanda orang yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, dia adalah memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang yang tidak suka dengan sholawat, berarti dia bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ini kata Imam Ali Zainal Abidin, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Karena memang ya para nabi semua bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada nabi kita. Bahkan Ibnul Juzi mengatakan dalam kitabnya Salwatul Ahzan, dia meriwayatkan anna Adam lamma ramal qurba min Hawa, ketika Adam diciptakan, Hawa pun diciptakan. Adam melihat Hawa, langsung ada srek itu Nabi Adam kepada Siti Hawa. Ketika Nabi Adam akan mendekati Hawa, tolabat minhu al-mahra, maka Siti Hawa langsung minta mahar, minta mas kawin. Faqala, kemudian Nabi Adam berkata, ya Rabb, berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, madza u'tiha, Hawa memintaku mas kawin, apa yang harus aku berikan kepada Hawa sebagai mas kawin? Apa kata Allah? Qala ya Adam, wahai Adam, sholli ala Safiyyi Muhammad ibn Abdillah isrina marratan. Wahai Adam, apabila engkau menginginkan Hawa, maka engkau harus membayar maharnya, dan maharnya pun cukup dengan engkau bersolawat kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam isrina marratan, 20 kali saja. Jadi 20 solawat 20 kali itu sebagai maharnya Nabi Adam menikahi daripada istrinya Siti Hawa. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana sholawat ini. Baru sampai situ terlebih dahulu sedikit saja, kita sambil mengkaji seperti apa keagungan dan kehebatan daripada sholawat, ya, terutama sholawat yang nanti akan kita bacakan. Terlebih lagi nanti ada sholawat yang sudah rutin kita baca adalah sholawat burdah. Namun untuk pembukaan malam ini mungkin tidak kita baca semua, mungkin setengahnya aja, karena memang kita pembukaan. Dan sebelumnya
kemarin kita berpuasa selama sebulan penuh, maka di malam ini kita halal bihalal juga, saling menghalalkan di antara kita. Takutnya ada ucapan atau tingkah laku di antara kita yang menyakiti atau menyinggung perasaan masing-masing, maka pada saat ini juga kita saling menghalalkan, kita saling bebaskan di antara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempererat tali daripada silaturahmi kita ini dengan wasilah, dengan lantaran kita membacakan qasidatul burda, dengan wasilah lantaran kita membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum